Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Yesiko Tambunan di edisi Rema in Minute hari ini. Dan mari dengan sukacita kita awali dengan doa. Kita berdoa. Bapa, taburilah kami dengan kebenaran firman-Mu yang pastinya semakin memperlengkapi kami jalani hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Firman-Mu adalah berkat. Kami menyambutnya dengan sukacita dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam Ester pasal 6 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi dalam Alkitab, Ester pasal 6 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Para pendengar dan jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita, tentu kita pernah berjumpa dengan orang-orang yang membenci kita tanpa alasan sekalipun. Dan orang-orang itu di zaman now disebut dengan haters. Haters ini bisa saja kita tidak pernah berbuat salah kepada mereka, tetapi mereka tetap membenci kita. Sehingga pernah ada orang yang mengatakannya, ya sekali jadi haters, tetap haters. Akan tetapi kejadian di kehidupan kita ternyata sudah pernah terjadi di kehidupan zaman Alkitab, yaitu antara Haman dan Mordekai. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Mordekai kepada Haman sehingga Haman begitu membencinya? Tidak ada. Malahan Haman menempati posisi yang tertinggi di kerajaan itu. Dia menjadi orang kepercayaan raja, orang yang memiliki tanggung jawab dan posisi yang baik. Sedangkan Mordekai hanyalah orang biasa. Akan tetapi yang tadi pendeta sebutkan, sekali haters, sekali membenci, tetaplah membenci. Maka meski tanpa alasan apapun, Haman benci kepada Mordekai. Sehingga hal terburuk yang ia lakukan adalah ia mempersiapkan tiang gantungan tempat Mordekai akan digantung di situ. Tapi apa kata firman Tuhan? Dengan sebuah ketulusan hati dari Mordekai, Tuhan membalikkan rencana Haman. Akhirnya tiang gantungan yang ia siapkan untuk Mordekai menjadi bagiannya. Bagian Alkitab yang kita baca dalam Ester 6 ayat 11 adalah bagian bagaimana ketika raja bertanya kepada Haman, Haman, apa sebenarnya yang bagus kita mau baking kalau orang itu pernah berjasa pada kita? Kata raja. Maka Haman berpikir, ini pasti kita deh. Maka Haman pun memberikan jawaban kepada raja-raja. Arak orang itu keliling kota, pakaikan ya dia pakaian raja, pakaikan dia pakaian kehormatan, pakaikan dia cincin, pakaikan kepadanya semua yang terhormat, dan kemudian naikkan dia di atas kuda, dan ada orang yang berjalan di depan dan berkata, beginilah yang dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Karena sekali lagi Haman sepikir, itu pasti kita. Tapi ternyata raja mempersiapkan itu untuk Mordekai. Nah, oleh sebab itu, para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terhadap kehidupan kita saat ini, mungkin kita lelah dengan para pembenci kita. Ada yang bilang, pendeta kita tidak baking apa-apa reken pada dia, kita tidak pernah baking salah, malah kita selalu baking baik pada dia. Mari dia tetap benci pada kita. Jawaban firman Tuhan mengingatkan, bersikaplah seperti Mordekai, dengan ketulusan hati, tanpa pernah berniat merencanakan hal-hal yang buruk untuk si pembenci. Menyerahkannya hanya pada Tuhan. Bersabarlah, tetap melakukan pekerjaan dan kegiatan kita, berdoa, berpuasa seperti yang dilakukan oleh Mordekai atas perintah Ester, untuk tentunya berpuasa atas bangsa itu, berpuasa, berdoa kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan nyata.
orang yang penuh dengan ketulusan hati selalu menerima keberkatan, pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Pertanyaannya, jangan-jangan kita bukan hanya menghadapi si haters atau si pembenci, tapi jangan-jangan kita adalah pembenci sesama kita. Saudara pendengar, jika kita adalah si pembenci, maka ubahlah hidup kita untuk mengasihi, menjadi orang yang mengasihi sesama kita. Sehingga kita bukan lagi haters, tapi kita lovers di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita berjumpa dengan pembenci kita, haters, maka dengan ketulusan hati, kita tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tapi juga kita melakukan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Selamat kita menjadi lovers bagi sesama kita, mengasihi, mencintai dengan kasih setia Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tapi juga kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.